guru-guru itu tidak mau berbahasa Oirata di sekolah. Guru larang. Siapa berbahasa berarti dipukul. Itu salah satu larangan yang seakan-akan mau punahkan bahasa Oirata. Cerita mula juga. Awal mula kita masuk di Kisar ini kan orang tua tanah dorang saja, toh. Don tinggal sini, baru kita datang. Kita pemoyan datang. Datang, kita semua tinggal di Manheri itu. Ya, ini yang pintu gerbang utama ini untuk masuk di negeri tua ini. Jadi kita punya moyang itu, ya pertama kali mereka datang memang mereka tinggal di sebelah timur dulu. Tapi kemudian mereka pindah di sini terus menetap di sini. Kita punya moyang itu sudah 4 pupu di Pulau Kisar baru ketemu dengan moyang-moyang yang lain. Lebih khusus itu ketemu dengan moyang dari Leklor, orang Papua. Baru pulau ini dibagi 2. Ini kita moyang pun kubur ini. Mauhara ini yang sudah. Dia pun kubur ini. Kalau dalam bahasa Oirata itu bilang wosi. Posi kan. Tapi menurut dong bahasa dong bikin akan posi. Tapi kalau posi itu, menurut bahasa Oirata itu sumpah. Jadi dibuat batas itu dengan pakai sumpah. Jadi bagian barat itu dikuasai oleh orang-orang Meher. Nanti bagian timur ini ketong dari Oirata yang kuasai. Jadi ketika mau terjadi sumpah bahasa ini, waktu ketemu dengan moyang dari Wonreli ini. Moyang dari Wonreli orang datang singgah di timur-timur, orang datang mendarat di sini, dong perahu tenggelam di depan Kisar situ. Dong mulai sepakat untuk adu ilmu begitu. Jadi tentukan dua buah batu besar. Lalu Wonreli kalau sanggup angkat dia punya lalu banting akan pecah, berarti betul dong yang pertama kali masuk di pulau ini dan dong tuan tanah. Tapi kalau memang Oirata yang sanggup buat itu berarti Oirata yang tetap tuan tanah.
Ternyata orang Wonreli angkat dong punya sampai mau tabera-bera juga tidak bisa. Padahal orang adat angkat satu kali banting dia pecah berkeping-keping yang ada tumpukan itu. Akhirnya dong mengaku bahwa ya dong yang pertama datang dan dong tuan tanah sudah. Baru ketong yang bilang mulai dari hari ini dan seterusnya itu ketong bahasa bagaimanapun dong tidak akan mengerti dan dong tidak akan ngomong ketong bahasa. Tapi dong bahasa itu seluk-beluk bagaimanapun ketong akan mengerti dan ketong bisa sanggup untuk bicarakan. Nah, justru itu sekarang bahasa Oirata mereka tidak bisa tahu. Tapi bahasa Meher, bagian Wonreli itu bahasanya kami Oirata bisa tahu. In awatu tinayamo intiye sohonte itnina anintiye ante naware ante bisa enne luku. Tapi an sohontiye aterene nawarele tu maralah humara. Artinya kekal selama-lamanya tidak akan mengerti. Jadi inilah pusatnya negeri Manheri sekaligus merupakan pusat dari Pulau Kisar ini. Orang boleh cerita ke sana kemari, oh ini pusat Pulau Kisar di sini segala macam. Tapi sebetulnya yang pusatnya yang ini sudah. Lên sai. Gila. Sai. Hai kau tahu ada? Aduh. Kau tahu ai bye-bye lah. Ini yang baik hara. Saya tahu. Oh. Tuhan. Pak, kan katanya rencananya mau nikah adat tahun ini, Pak. Ya, karena kalau nikah adatnya tidak dilakukan, berarti dalam mata rumah Showa itu sebagai istri yang ada memang belum sah. Belum sah sebagai anak Showa, belum sah sebagai keluarga yang ada di tempat ini. Jadi sebaiknya itu harus melakukan nikah adat supaya dia sebagai ibu di dalam mata rumah Showa yang ada di keluarga yang laki-laki yang ada. Kalau buat Michael, Pak, kalau misalnya Bapak belum nikah adat, Kalau kita belum buat nikah adatnya,
ketika dia dewasa, sepertinya kalau saya yang sudah meninggal begitu, ya, berarti kalau tidak bikin nikah adat, maka dia kembali ke keluarga dari ibunya. Matu ini itu atas salat menti lo ngindo lo naik mana mempel ini marah pada itu ini pak itu tawa ini atas marang oleh. Itu yang pengantin itu yang pakai sampah, pengantin. Pengantin laki-laki. Jadi selama mereka jadi suami istri itu kan belum ada punya ikatan perkawinan tuh, jadi istilah hari itu dia punya orang tua ke situ untuk diminta labuhkan dia punya perahu di situ. Nah, terus kita terima, lalu kemarin dia kembali lagi minta untuk mau berangkat. Ina tua si pro maku oker tua tanya ini tua tanya ini to ante me ira uro ira ya mairo anta praune ante serwani nau ne ante iya lukulu kupe ante pandu lukulu kupe ane nau kuru ane au kuru ira wo ina prata pa yu mana kunu yorona kunu empung lure pung hatle mederitmu medaname pai kitene pai hadate titene nara hatate nara hinan malwaren eri pat malwaren eri umahino ne Atas ini kalau memang perempuan belum diadat, berarti ada acara-acara dalam showa keluarga ini, ibu ini selalu ada di belakang, tugasnya hanya masak, ya, bantu cuci piring karena belum adat. Jadi kalau sudah adat berarti dia sudah bisa duduk sama-sama dengan teman-temannya di depan seperti ibu-ibu, ya. Pernikahan adat itu masih penting dilakukan itu justru karena tiga aturan ini masih dipertahankan dan masih diakui oleh pemerintah. Hukum positif hukum pemerintah, hukum gereja dengan hukum adat itu masih berlaku. Dan kalau untuk adat ini, menurut pengamatan beta bahwa satu ketika pasti dia sirna. Sebab adat itu adalah sebuah kebiasaan yang nantinya dia sendiri akan menghilang ketika termakan saman. Tapi sepanjang ya orang tua masih ini, ya tetap dilakukan seperti yang ada. Anak kepala batu semua lah jadi. Jam sekian, jatuh mati gelap. Airnya harus disiapkan, kayu bakarnya, berasnya. Katon datang ini kan baku bantu. Sekali ini kan belah kayu, persiapan belah kayu. Jadi katon semua yang ada ini belah kayu, bukan satu, bukan person yang punya alih beda. Tapi dari keluarga dua keluarga ini kan sudah di satu. Jadi semua belah kayu ya. Kebagian semua. Iya, kalau ada kadang-kadang itu laki-laki yang tanggung, tapi kalau dari pihak perempuan kalau
Ya, dia ingat dia punya saudara perempuan untuk mau tambah mungkin ya babi 1 ekor untuk mau sumbang itu kan boleh, bisa juga. Yang wajib itu harus laki-laki yang persiapkan semua. Iya, persiapannya memang kami untuk lauk pauknya babi memang sudah ada. Ada rusuk babi, ada sambal goreng. Itu apa itu? Ini rusuk babi. Rusuk? Digoreng. Digoreng? Ya, tepung. Pakai bumbu tapioka. Bumbu tapioka campur dengan terigu. Terigu. Terus Apalagi sih? Telur bawang. Namanya rica-rica babi. Dan dalam pernikahan adat itu juga pun harus dipergunakan kambing, ayam, supi. Supi itu dia berguna untuk acara pernikahan adatnya itu, karena supi itu harus ditaruh dalam botol kaca untuk taruh di meja sebagai istilah orang Oirata bilang susuamu, artinya air susu ibu. Pulau Kisar ini punya adat itu harus ada supi. Entah itu ada membuat sebuah kesalahan, harus supi itu taruh baru bicara sebagai satu perdamaian ya, supaya ketika sehabis masalah itu diselesaikan, supi itu diminum, berarti semuanya selesai. Itu supinya biar siram di sini kita sama-sama minum. Ketika pernikahan orang nyumbang supi itu karena ketika mereka punya kita juga bawa sebagai imbalan kembaliannya mereka kepada kita. Ya. Jadi itu sepertinya saya kasih, berarti mereka juga kasih buat saya ketika saya punya maksud, mereka kasih. Kalau memang saya pergi saya tidak bawa apa-apa, mereka juga datang ketika maksud saya, mereka datang mereka tidak bisa bawa apa-apa. Supi itu selalu ada sebagai tanda untuk perdamaian. Ale, Ya, tapi apa mau? hal mau ahom nani hal mau no. Ini itu lahir ini to hal mau perawatan tuh hal mau. Api, jangan ya tapi. Kawan itu tumpai. Karena dia apalagi bicara hal mau tuh, apa tuh lima tuh no tuh no pai. Ya. Tuh tawan urion atau no pai. Ya. Ya. Pernikahan kami sebetulnya tahun ini kami lakukan atau kami selenggarakan, tapi karena kondisi Bapak Agus sebagai orang tua kami dalam keluarga dalam keadaan sakit, sehingga beliau diantar ke Ambon untuk dalam proses perawatan. Jadi kami keluarga sementara menunggu dan sudah mungkin keterlambatan, jadi tidak bisa lakukan tahun ini. Jadi kami sepakat untuk menunggu Bapak Agus kembali dan tahun depan 2014 baru kami
lakukan nikah adat kami. Itu adalah kesepakatan kami sebagai keluarga yang ada di sini. Oh, jadi kalau tidak ada jubir, tidak akan bisa melangsungkan juga Iya, perkawinan nikah adat itu. Itu yang duduk di depan itu yang kalau dalam keluarga ini yang biasanya duduk di adat-adat untuk bicara sebagai jubir ya. Jubir dalam keluarga ini seperti Bapak Agus. Itu yang tempatnya harus duduk di depan. Kami ini kan adik-adiknya harus di belakang ya. Kita kan menghargai kakak harus di depan. Putmira na potanata na tina na mire na. Ina na mire ha atamatu rarasone kira-kira panu ho so iyaun pita bepe mire soton yan itu so na uso lur sa nane ni hirene to ni nauni ha ai tina luku eneron tie uremete niro saptina yalyo luku he na yalyo ne. Jadi itu diibaratkan perahu itu 5 orang itu yang paling kiri itu dia bahagian depan. Sedangkan yang kedua dari kiri itu dia bahagian tengah, dia yang jaga ruang kan, jaga timba-timba ruang gitu. Lalu yang tengah yang itu ketemu tempat itu ketong ini yang jurumudi. Sedangkan dua yang di kanan itu mama dan papa orang sebagai orang tua, pelindung, penasihat begitu kan. Nararabu purutong toro inte umare tua tatale tinte tu penang. Itu memang 5 tokoh adat yang sudah dituakan. Jadi semua komponen yang ada di Oirata Timur Barat ini sudah sepakat untuk tetapkan dorang. Jadi sebelum struktur pemerintahan itu diatur seperti yang ada, ketika Belanda masuk dulu baru pemerintahan itu ditata seperti ini. Tapi dulu itu negeri diatur oleh 5 besar itu. Tidak ada pemerintah. Jadi 5 kursi ini yang pimpin negeri 2 negeri ini. Iya, Kawara. Kecil bagaimana? Tuh itu. Ari rehat itu. Pagi. Come una VR. Come una VR. VR. Oh. Sebenarnya orang datang, saya pakai kunci lah. Tengok tekan di tuh. Masa betan di muka bang. Saya masuk SD itu tahun 69. Jadi 70-an ke atas itu, sekitar itu. Guru melarang. Pada saat kita sekolah di SD, itu dilarang. Bisa. Misalnya begini, coba perhatikan. 3 kali 5 sama dengan titik-titik kali titik-titik. Sama bisa? Nah, kalau siapa yang berbahasa Oirata di sekolah, dia
taruh cili cabai merah itu, taruh di mulutnya. Itu kalau kita lihat, kalau ketong terlalu suka berbahasa, nanti apa itu ketong agak kaku begitu barangkali. Jadi guru-guru itu larang di sekolah itu tidak boleh pakai bahasa daerah. Ngomong apa pakai bahasa daerah tak? Siapa yang paling tahu? Yang mana yang paling tahu? Iya. Siapa yang bisa? Saya yang paling bisa. Siapa yang bisa? Sinilah, bicara dulu. Coba. Dampaknya itu buktinya seperti yang kita lihat sekarang itu, bahasa Oirata itu hampir-hampir hilang. Perkenalkan diri pakai bahasa itu. Pakai bahasa Oirata. Kayaknya bahasa Oirata sudah ya hampir hilang. Satu apa? Dua. Tiga. Memang mereka mengerti, tapi mau ucap kayaknya kaku. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bahasa Oirata itu bahasa orang mati. Di situ orang pemuda sekarang, generasi muda sekarang ini, dong merasa hina dengan perkataan itu, lalu mulai ikut umum, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Oirata itu ditinggalkan. Sebab menurut pengamatan beta bahwa bahasa ini kalau tidak dibangunkan berarti jangan banyak. 10 tahun mendatang hanya sisa sepanggal. 20 tahun mendatang seng ada. Akhirnya salah satu budaya yang kemarin-kemarin baru kita lepaskan itu, dia tidak ada lagi. So kalau tidak belajar berarti akan hilang bahasa itu dengan sendirinya. Belajar dari orang tua-tua yang sudah tua-tua, ya artinya orang sudah biasa dengan bahasa-bahasa tuturan adat seperti kemarin itu. Ketong juga khawatir jangan sampai satu ketika bahasa ini jadi menghilang. Sebab itu adalah bahasa leluhur kita. Jadi kita sebagai generasi muda sekarang ini, kita harus bangunkan yang lama supaya yang hari esok itu dia bisa ada bahasa Oirata. Memang sebetulnya itu muatan lokal itu harus ada bahasa Oiratanya, tapi karena materinya tidak ada, dan memang ucapannya sulit, guru juga tidak bisa mengajar bahasa Oirata di sekolah. Mele harara saisiara tanah mutun itu, tanah mutun itu artinya serahkan buat bapak-bapak, om-om. Walaupun dia subetul, sedangkan ini tanah mamalan. Kira kata. Penulisan ini belum sempurna, tidak ambil dari sisi yang lain, tapi artinya kehidupan hari-hari. Fotografi itu sebenarnya itu dimulai dari kebutuhan akan dokumentasi bahasa itu sendiri. Cuma dalam sebuah penelitian itu sebaiknya kita tuh nggak cuma berhenti sampai dokumentasi. Kenapa? Karena kalau udah selesai dokumentasi, lantas apa? Kita nggak meninggalkan apa-apa untuk masyarakat Oirata di sini. Tani ria tawan tani ria na ante halamarane tele kitana marane nok nasi nara
on hala uha iitan lari itu no ani lau sana tie aiti ina apte wata ini. Kalau sulit tidak apa-apa, sambil pelan-pelan baca lagi. Barangkali itu bisa dibukukan. Kalau diketik, saya kira walaupun susah-susah bisa ditukar. Tahu bisa ditukar. Tapi oleh karena ini dia bersangkutan dengan kita punya mungkin tulis menulisnya. Jadi ada kalanya ya untuk kita tulisannya kurang bagus, pasti kurang dimengerti oleh pengusaha. Ada banyak diskusi dan masukan dari mereka gitu. Jadi pada intinya mereka semua sudah sangat peduli dengan bahasa mereka, sudah sangat begitu inginnya untuk mulai menulis dalam bahasa mereka. Ani sirusi akau ranaye ante ina telira kiriheha anu tu. Bahasa Oirata memang masih kuat, orang-orang Oirata masih punya dasar yang kuat untuk menggunakan bahasa Oirata dan mereka masih bangga berbahasa Oirata. Nah, itu menjadi salah satu alasan. Justru karena orang Oirata bangga berbahasa Oirata, maka program ini bisa dengan cepat diserap oleh masyarakat Oirata, karena dengan adanya huruf-huruf tersebut yang merupakan hasil dari orthografi development ini, mereka bisa menulis dengan menggunakan bahasa Oirata, mereka bisa mengumpulkan dongeng-dongeng yang mungkin tercecer atau yang mungkin mulai terlupakan, atau legenda-legenda tentang sejarah Oirata ini sendiri, kemudian itu bisa dibukukan, bisa diterbitkan, dan kemudian bisa diajarkan ke anak cucu mereka gitu. Kalau itu memang sudah menjadi sebuah buku, berarti itu sudah bisa menjadi pegangan buat generasi-generasi mendatang. Ani na oo ani ha itaahu. Wow dana wow tie wasyayan itu. Menggali sesuatu yang lama itu tidak gampang. Biar semua mati tapi dia akan hidup kembali.